Dia akhirnya merasakan perasaan lega untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengannya, Fanny menggigil ketakutan saat dia melihat orang yang hidup meratap dan terbakar di depannya. Mau tak mau dia membenamkan kepalanya dalam pelukan Tama, memejamkan mata, dan tidak berani melihat, tapi Tama menepuk punggungnya dan berbisik di telinganya, "Jangan takut, ini adalah aspek dunia yang paling nyata." Meskipun Fanny adalah seorang yatim piatu, dia diadopsi oleh panti asuhan sejak dia masih kecil. Selama pertumbuhannya, dia tidak hanya dirawat oleh Bibi Ratih, tetapi juga oleh sekelompok teman. Meskipun hidupnya sedikit pahit, tidak ada yang pernah membiarkannya menderita keluhan apapun, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk mengalami bahaya dunia. Namun, kali ini, Tama menyadari bahwa Fanny tidak cukup tahu tentang kejahatan dunia ini. Di usia 20-an, pemahamannya tentang sisi gelap dunia bahkan tidak sebanding dengan Claudia yang berusia 18 tahun. Terlebih lagi, jika Claudia tidak menemukan cara untuk memberitahunya, Fanny mungkin telah dibunuh oleh Levon. Karena itu, Tama merasa bahwa dia juga harus melihat kekejaman dunia ini dan membuatnya lebih waspada di masa depan. Lebih dari kognisi seperti itu juga bisa membuatnya lebih waspada terhadap masyarakat ini. Fanny juga mungkin mengerti maksud Tama, dan tubuhnya yang gemetar berangsur pulih. Baru setelah Levon menjadi kok humanoid, Tama berkata kepada Claudia, "Claudia, Levon sudah mati. Bisakah kamu melepaskan masalah ini?" Claudia berbalik, menatap Tama, tersedak dan berkata, "Aku bisa meletakkannya." "Tuan Renza, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu kapan aku bisa membalaskan dendam keluargaku." Tama melambaikan tangannya, "Jangan terlalu sopan. Itu alasan baik bahwa Anda ingin menyelamatkan Fanny yang telah menghasilkan hasil yang baik. Jadi dalam analisis terakhir, Andalah yang membantu diri Anda sendiri." Fanny baru saja memulai percakapan antara Claudia dan Levon untuk mengetahui awal dan akhir dari semuanya. Jadi, dia berjalan ke Claudia dan berkata dengan penuh terima kasih, "Claudia, terima kasih." Claudia buru-buru berkata, "Saudari Fanny, jangan katakan bahwa saya harus berterima kasih kepada Anda dan Bibi Ratih. Kalau tidak, aku mungkin sudah berkeliaran di jalanan sejak lama." Tama berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua tidak boleh saling berterima kasih di sini. Aku akan mengatur agar beberapa prajurit wanita menemanimu kembali ke jembatan untuk beristirahat, dan di sini aku punya beberapa hal untuk ditangani." Fanny mengangguk ringan. Claudia melirik Andre dan anggota geng lainnya, dan bertanya pada Tama, "Pak Renza, apa yang kamu rencanakan dengan mereka?" Tama bertanya padanya, "Bagaimana Anda ingin saya berurusan dengan mereka?" Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir bahwa meskipun mereka semua bersalah, sebagian besar dari mereka tidak bersalah atas pembunuhan apapun." Tama tersenyum sedikit, berbisik, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan menyelamatkan hidup mereka dan memberi mereka kesempatan untuk berubah." Di paruh kedua kalimat, Tama tidak mengatakan yang berikut dengan suara keras. "Peluang harus diberikan, tetapi jelas tidak membiarkan mereka pulang dan melakukan reformasi. Tapi untuk mengikuti Cataclysmic Front dan pergi ke Timur Tengah untuk melakukan reformasi. Tentu saja, alasan utamanya adalah untuk membuat mereka bekerja keras. Adapun apakah mereka akan melakukan reformasi atau tidak, itu tidak begitu penting." Setelah itu, Claudia dan Fanny meninggalkan gudang di bawah pengawalan beberapa tentara wanita. Mayat yang terbakar masih ada di tengah gudang. Itu masih berasap, dan gudang yang dapat menampung 10.000 ton barang juga dipenuhi dengan bau terbakar. Anggota geng, termasuk Andre, melihat sisa-sisa Levon saat ini, dan mereka semua tampak ngeri dan sangat ketakutan. Melihat kematian tragis Levon dengan mata kepala sendiri memiliki efek jera yang kuat pada mereka.
Andre sangat ketakutan sehingga dia hampir terkena serangan jantung. Karena dia takut Tama akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapinya nanti. Dan semakin takut akan sesuatu Anda, semakin banyak hal itu akan datang kepada Anda. Pada saat ini, Tama menunjuk ke Andre, yang berjongkok di baris pertama, dan berkata dengan ringan, "Yoshua, bawa orang itu ke sini." "Baik, Guru." Yoshua mengangkat Andre dengan satu tangan tanpa berpikir, dan langsung dia dibawa ke Tama. Pada saat ini, Andre bahkan lebih ketakutan dan gemetar hebat. Tama menatapnya dan berkata dengan ringan, "Ayo, Andre, urusan Levon sudah selesai, sekarang saatnya membicarakan urusanmu." Andre berkata dengan ngeri, "Tuan Renza, Tuan Renza. Aku selain mengambil uangmu di kasino, saya tidak melakukan hal lain yang saya minta maaf." Tama bertanya kepadanya, "Mengapa Levon melakukan penculikan adik perempuanku sendirian? Uang yang didapat, Levon sendiri yang akan memiliki uang itu?" Andre tergagap, ini terutama ide Levon, dan dia memimpin orang untuk melakukan hal-hal tertentu. "Saya tidak pernah berpartisipasi dalam." Tama menepuk bahunya dan tersenyum sedikit. "Oke, kamu tidak perlu terlalu takut. Selama kalian bekerja sama dengan patuh, di antara kalian semua, hanya Levon yang ditakdirkan untuk nasib itu. Adapun kamu dan yang lainnya, aku baru saja mengatakannya, aku akan memberimu kesempatan untuk bekerja di Cataclysmic Front, dan aku pasti tidak akan mengingkari janjiku." Setelah berbicara, Tama menatap Andre dan berkata dengan serius, "Sekarang saya akan memberi Anda tugas untuk memberikan semua anggota geng Anda kepada Anda. Anda menelepon dan memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada mereka. Ingat, semua orang harus hadir." Andre panik dan berseru, "Tuan Renza, kau tidak seharusnya. Ini bukan karena kau ingin memusnahkan seluruh grup kami kan?" Tama berkata dengan tulus, "Karena saya mengatakan jika Anda ingin bergabung dengan Front Cataclysmic dan melayani Front Cataclysmic di masa depan, saya tentu tidak akan melanggar janji saya. Selama Anda melakukannya dengan patuh, saya berjanji dengan tubuh saya bahwa saya tidak akan pernah membunuhmu. Selama bawahan Anda bekerja sama dengan patuh, aku tidak akan pernah membunuh salah satu dari mereka." Setelah jeda sebentar, Tama berkata lagi, "Kamu juga tidak perlu khawatir. Jika saya kembali pada kata-kata saya dan kembali pada kata-kata saya di depan para prajurit front bencana karena Anda, bagaimana saya harus meyakinkan puluhan ribu orang di front Cataclysmic di masa depan?" Mendengar ini Andre sedikit lega. Saat ini, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk untuk bergabung dengan Front Cataclysmic. Tapi setidaknya satu hal yang bisa dijamin, yaitu jika dia bergabung dengan Cataclysmic Front, dia akan bisa bertahan. Setelah melihat Levon dibakar menjadi arang, apa yang lebih penting dari hidup? Namun, wajah Tama menjadi gelap saat ini, dan berkata dengan dingin, "Tapi kamu harus ingat bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kuberikan padamu. Jika kamu menolak untuk bekerja sama, maka akhirmu akan sama dengan milik Levon. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya." Ketika Andre mendengar ini, bagaimana dia berani ragu dan ragu sama sekali? Akhir Levon, dia menyaksikan seluruh proses. Hal paling tidak sabar yang bisa dia pikirkan saat ini adalah bertahan hidup. Jadi dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Tuan Renza, saya bersedia bekerja sama." "Bersedia bekerja untuk Cataclysmic Front?" Tama mengangguk dan berkata, "Saya akan memberi Anda 10 menit, Anda dan bawahan Anda akan mengumpulkan semua anggota kelompok. Berikan saya salinan daftar anggota, ingat, ini daftar semua anggota, tidak ada yang boleh hilang." Andre tidak berani membangkang, dan buru-buru memanggil beberapa pemimpin di bawahnya dan mulai membuat daftar anggota organisasi. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.